Ini dua menteri kumpul situ bicara sepotong rumput, kemudian langsung mau diganti 5 miliar. Ini memang uang dari kantong dia. Apa itu bukan uang rakyat? Begitu rupanya cara mengelola republik ini. 5 miliar ini bisa dalam 2 bulan selesai. Apa begitu rupanya mengelola negara ini? Sepanjang sepengetahuan saya puluhan tahun sebagai birokrasi, kah begitu? Ada mekanisme. Tidak bisa pada level menteri itu terus memutuskan begitu. Kalaupun dia nengok lapangan, dia pantau aja dulu. Nanti baru direktur teknisnya memberikan analisis. Baru dibahas antara menteri macam manapun. Ketua PSI itu kan juga menteri BUMN. Jangan lupa dia itu. Dia menteri. Jadi isu itu mendowngrade wibawa menteri. Kalau menurut pendapat saya. Kasihan, akhirnya jadi blok kanan. Wibawa menteri ya? Iya. Akhirnya persoalan rumput akhirnya. Ya. Padahal yang dipersoalkan itu standar FIFA. FIFA-nya aja belum ditanya, FIFA-nya belum berkomentar. Kok sudah mengklaim ini tidak sesuai dengan FIFA. Ada kesimpulan-kesimpulan sementara publik. Ini sekedar upaya menghapus-hapus jejak Anies. Anda setuju? Loh. Bagaimana dibilang Anies itu kan bekerja kan atas perintah amanat undang-undang. Atas amanat rakyat DKI. Apanya yang mau dihapus? Orang rakyatnya sudah menjadi saksi semua rakyat DKI. Apa yang mau dihapus? Itu kalau mau dihapus, kuburlah semua rakyat DKI itu baru hilang itu. Apa? Tidak ada saksi lagi. Tidak ada saksi lagi. Kubur itu semua. Nah, itu baru mau dihapusin. Nggak bisa dihapus. Jejak digital tuh mana bisa dihapus. Ya, nggak bisa. Jadi kalau ada isu soal hapus menghapus, itu serasa isu kacangan lah. Nggak masa sekarang itu dengan akal sehat rasanya nggak masuk di akal saya. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Beberapa hari belakangan ini, diskusi publik media sosial dihebohkan, diributkan seputar langkah-langkah pemerintah yang memandang Jakarta International Stadium yang dibangun masa Anies Baswedan menjadi gubernur DKI untuk direnovasi dengan isu tidak memenuhi standar FIFA. Menariknya, ini menjadi tren perbincangan di media sosial. Saat ini kita sengaja mengundang pakar pengamat kebijakan publik kita, yang Dr. Ghazali Husni Sitomarang, untuk berbincang-bincang melihat perkembangan terakhir. Apakah benar ini akan harus dilakukan renovasi karena ini baru selesai dibangun? Kita akan coba bincang-bincang dengan Bang Ghazali seputar isu renovasi Jakarta International Stadium. Bang Ghazali, Ya. ini rame nih belakangan ini. Tiba-tiba saja banyak pihak yang merasa mewakili FIFA menilai ini tidak sesuai standar FIFA. Jakarta International Stadium ini. Sampai Menteri PUPR Basuki bawa tukang rumput untuk memeriksa rumputnya apakah sesuai dengan standar FIFA atau tidak. Komentar Bang Ghazali ini. Komentar saya sebetulnya ini persoalan kacangan. Persoalan kacangan. Iya. Persoalan yang bukan pada level menteri membicarakannya. Ya. Karena persoalan tenis lapangan, stadium itu, yang paham ya kalau dia Kementerian PUPR, ya tentu pejabat tenisnya lah. Tentu pejabat tenisnya yang paham. Itu yang harus kita pahami. Misalnya, ya, kalau bicara soal kondisi rumput, kemudian kondisi bangunan, yang bisa bicara itu siapa direktur teknisnya?
Direktur teknisnya telah bicara mengamati itu sebelum itu menjadi acuan dan menjadi pantuan FIFA, ya. Nah, ini dua menteri kumpul situ bicara sepotong rumput, kemudian langsung mau diganti 5 miliar. Ini memang uang dari kantong dia. Apa itu bukan uang rakyat? Begitu rupanya cara mengelola republik ini. 5 miliar ini bisa dalam 2 bulan selesai. Apa begitu rupanya mengelola negara ini? Sepanjang sepengetahuan saya puluhan tahun sebagai birokrasi, kan begitu. Ada mekanisme. Tidak bisa pada level menteri itu terus memutuskan begitu. Ya, kalaupun dia nengok lapangan, dia pantau aja dulu. Nanti baru direktur teknisnya memberikan analisis. Baru dibahas antara menteri macam manapun, ketua PSI itu kan juga menteri BUMN. Ya lupa dia itu, dia menteri. Jadi isu itu mendowngrade wibawa menteri, kalau menurut pendapat saya. Kasihan, akhirnya jadi pulau kanan. Wibawa menteri ya? Iya. Akhirnya persoalan rumput akhirnya. Ya. Padahal yang dipersoalkan itu standar FIFA. FIFA-nya aja belum ditanya, FIFA-nya belum berkomentar. Kalau sudah mengklaim ini tidak sesuai dengan FIFA. Maka jadi ini kan isunya soal tidak sesuai dengan standar FIFA. Ya. Padahal FIFA-nya sendiri belum memeriksa. Iya. Ya. Tiba-tiba muncullah isu harus renovasi ini, renovasi itu. Kira-kira ada apa di balik ini? Lah, itu lagi kan, itu kan gara-gara persoalan rumput, kemudian ujung-ujungnya renovasi. Renovasi itu kan kalau memang ada yang diperbaiki, ya, itu kan baru usianya berapa lama? Apa yang mau direnovasi? Kalau memang penyempurnaan, pengembangan, yes, karena supporting areanya perlu penambahan itu memang diakui karena memang penyelenggaraan pembangunannya itu kan juga waktunya kan juga sangat terbatas. Gara-gara COVID kan terbatas. Kalau nggak salah saya hanya sekitar 3 tahun itu. Dari 5 tahun periode dia, 3 tahun terakhir. Ya, pasti ada yang memang perlu disempurnakan, yes. Ya, terutama tadi lahannya ya perlu supporting sesuai dengan perkembangan situasi. Stasiun JIS misalkan, stasiun kereta api itu yang terjadi ya. Yang belum selesai itu tugas gubernur yang berikutnya. Kalau Anies waktu itu dilanjutkan jadi gubernur sampai mungkin menjelang presiden terus, tuntasnya itu diselesaikannya. Tapi kan memang undang-undang memerintahkan harus berakhir. Dia sampai nawatok turun dia. Ada kesimpulan-kesimpulan sementara publik. Ini sekedar upaya menghapus-hapus jejak Anies. Anda setuju? Bagaimana dibilang Anies itu kan bekerja kan atas perintah amanat undang-undang, atas amanat rakyat DKI. Apanya yang mau dihapus? Orang rakyatnya sudah menjadi saksi semua rakyat DKI. Apa yang mau dihapus? Itu kalau mau dihapus, kuburlah semua rakyat DKI itu baru hilang itu. Apa? Tidak ada saksi lagi. Tidak ada saksi lagi. Kubur itu semua. Nah, itu baru mau dihapusin, nggak bisa dihapus. Jejak digital tuh mana bisa dihapus, ya? Nggak bisa. Jadi kalau ada isu soal hapus menghapus, itu serasa isu kacangan lah. Nggak masa sekarang itu dengan akal sehat rasanya nggak masuk di akal saya. Jadi kalau memang mau kita berkompetisi, ya kompetisi secara sehat lah, argumentatif, ya, apa fakta dan data yang disampaikan itu baru. Apalagi DKI. Suasana yang muncul ini juga berkaitan dengan upaya kalau tadi yang justru terdowngrade itu menterinya, iya. Tapi ini yang dimaksud adalah mendowngrade Anies gitu. Anies nah akhirnya kan situasinya melebar ke sana kemari, ya kan melebar. Mungkin niatnya itu seperti yang Anda bilang tadi, ada yang ingin mendowngrade keberhasilan Anies karena mungkin dikomparasikan dengan tetangga sebelah, ya kan. Nah, tapi juga tanpa disadari itu juga membuka borok-borok penyelenggaraan pemerintahan kita ini yang seperti itu, ya. Itu kan jelas didengar masyarakat ngomong menteri bla 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 nanti kita ganti, ini malah ditunjuknya yang orang yang mengatakan itu nggak benar, itu tunjukkannya yang ngerjakannya
sekian. Apa begitu Padahal aja? itu tidak boleh main tujuh-tujuh aja ya. Tidak bisa, itu kan uang rakyat. Itu uang dari mana? Rupanya uang kantong pribadi dia. Kan enggak, kan dana APBN. Dana APBN, ya. Nah, ini tidak terlepas dari dampak COVID yang 2 atau 3 tahun itu bebas menggunakan anggaran. Ya, bebas menggunakan anggaran tanpa Merasa suasana COVID. iya, tanpa melalui keputusan DPR itu, ya, dengan ada undang-undang itu ganti Perpu itu seperti terbawa situasi. Wah, ini nah bisa itu kan dilihat, saya lihatnya di TV kaget saya, oh begitu mudahnya ya. Maka itu nggak heran saya kalau begitu mudahnya persoalan 309 triliun itu menjadi persoalan dana-dana tidak bertuan itu berkembang di Kementerian Keuangan. Itu kan soal-soal seperti itu, tidak terkontrolnya kebijakan yang seharusnya itu dikontrol dengan ketat. Nah, ini memang dari segi public policy, kebijakan publik, masyarakat harus memahami itu, ya. Sebagai pejabat publik, dia harus paham apa yang harus dia lakukan. Ini yang harus paham masyarakatnya atau pejabatnya? Ya pejabatnya lah. Kalau rakyat itu ada yang paham, ada yang tidak. Namanya masyarakat. Ada pendidikan tinggi, pendidikan menengah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi pejabat publik itu kan kalau dia nggak paham, bagaimana dia bisa menyelenggarakan pelayanan publik? Kalau dia tidak paham isi dari pelayanan publik itu apa yang diinginkan oleh rakyatnya itu apa? Ya. Jadi nggak begitu, ya. Disorot di TV itu ya, 2 menteri itu Kongko itu bla 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 gitu. Dari ujungnya, ganti 5 miliar. Wah, begitu rupanya ngelola republik ini. Dan nunjuk pelaksananya. Nah, nunjuk kau yang ini. Ya, karena dia yang bilang ini nggak benar, terus dia suruh kau kerja. Kira-kira gitulah bahasanya ya. Itu kan bahasa orang Medan. Tapi kira-kira seperti itulah ya. Itu tuh begitu rupanya mengurus uang rakyat ini kan. Waduh, macam mana kita mau maju? Wajar dong kalau Anies mengatakan kita harus berubah, melakukan perubahan menuju kepada keadilan sosial, sudah ke sana, ya. Merubah itu bukan berarti menghabiskan semua, enggak. Merubah itu artinya yang sudah bagus diteruskan, yang tidak bagus dicek kenapa tidak bagus, ya. Masih bisa nggak sempurnakan. Kalau nggak bagus memang karena menyala, sudah menyimpang, hentikan. Itu aja rumusnya, sederhana kan? Ada cuitan-cuitan bahwa proyek mendowngrade Anies ini, Ya, proyek menyingkirkan Anies dari perhelatan Pilpres ini ternyata menimbulkan cuan, menimbulkan kesempatan-kesempatan. Anda setuju nggak? lah itu nggak bisa dihindari. Asumsi-asumsi itu nggak bisa dihindari. Kenapa? Karena fenomena sosial yang berkembang memang mengarah ke sana, ya. Dalam suasana darurat, ya, COVID, persoalan PCR juga kan nggak terlepas dari cuan. Peng-peng, persoalan peng-peng itu kan sudah lama kita dengar. Hubungan bagaimana kerjasama yang baik antara pengusaha dan penguasa. Nah, kemarin itu kan nampak itu, ditontonkan itu bagaimana pempeng itu bersatu di lapangan rumput. Di situ pengusaha, di situ ada penguasa. Penguasa yang usaha, pengusaha yang penguasa. Ya. Pempeng itu sudah ditunjukkan itu di JIS. Jadi memang ditunjukkan Allah itu di tempat JIS yang dibangun Anies itu. Inilah, ya, tanpa disadari, ya, hal-hal itu dilihat oleh masyarakat. Ya. Anda lihat kan di apa namanya itu acara apa yang kemarin itu Jakarta Liars Club. Liars Club, ya. Indonesia Liars Club. Indonesia Liars Club itu ILC, ya, itu kan bagaimana para pihak dihadapkan oleh Cornelius. Kenapa itu argumentasinya masing-masing? Kita kan bisa menilai.
Yang dibilang ini tunjukkan, yang satu cuap-cuap bla bla bla, yang satu ini videonya. Rakyat menilai. Begitu gaya Kader Ilyas menampilkan. Memang saya menontonnya ya tertawa juga saya. Begitulah. Ya. Bang Ghazali sebagai akademisi, Ya. sebagai pakar kebijakan publik yang dipertontonkan oleh pejabat-pejabat publik ini kan nyaris semua mata publik menyorot dan melihat pejabat publiknya offside kalau dalam permainan bola. Apa saran Anda kepada para pejabat publik? Ya itulah. Kalau yang kita lihat kasus JIS ini, bagaimana pernyataan Menteri PUPR seperti itu kan sebetulnya offside. Ya, itu sudah offside dia. Dia tidak pada kapasitas seperti itu, dia memutuskan di lapangan seperti itu. Tidak bisa yang sifatnya fasilitas publik diputuskan seperti itu. Ya, kecuali presiden. Presiden punya memang prerogatif presiden. Dalam konteks itu dia bisa putuskan. Ada ya presiden. Tapi kalau menteri itu kan melaksanakan kebijakan presiden. Kabinet sekarang ini beda dengan kabinet sebelumnya. Kabinet sekarang ini tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi presiden. Dia menjalankan programnya yang ditetapkan presiden. Jadi kemudian mengeluarkan langkah-langkah seperti itu, maka orang bisa mengatakan, oh memang ini maunya presiden, kan bisa dibilang begitu. Padahal belum tentu mau Pak Jokowi itu. Belum tentu. Ya, itu spontanitas saja dia, karena mungkin saja karena kepedulian dia yang tinggi terhadap keinginan persepak bolaan yang akan berlangsung ini U20 ya. Nah, itu memang mungkin seperti itu. Jadi saya melihat ya, ini jangan dijadikan pintu masuk untuk masuk ke arena politik. Ya, kalau itu dikembangkan terus ya, mengangkat isu Jakarta menjadi pembangun Jakarta isu politik, itu namanya menggali kuburan sendiri. Ya. Karena fakta sudah bicara, Anies sudah melakukan. Dan dia mengakui bahwasanya tidak sempurna. Ada perlu penyempurnaan di sana sendiri. Ya, katakan apa janji dia, apa yang dilaksanakan, itu dia buka. Ya, itu kan fakta, nggak bisa dipungkiri. Jadi ya sekarang kita bekerja aja lah. Ya, kalau memang mau akhir periode ini ya bekerja secara husnul khotimah aja. Gitu, agar kita meninggalkan sesuatu yang baik kepada. Kalau Anda lihat dari tumpukan pekerjaan yang harusnya menjadi concern PUPR Ya. dengan langkah membawa tukang rumput ke JIS, apa kesimpulan Anda? Ya. Saya nggak tahu siapa yang bawa tukang rumput nih, ya kan? Apa dia yang langsung bawa? Apa ada orang lain? Apa ada orang PSSI atau siapa, nggak tahu, ada pihak ketiga? Ya nggak tahu kan. Tapi kalau begitu obrolannya kan sepertinya macam bekawan orang ini. Ya, antara tukang rumput sama macam bekawan sudah apa? Kalau nggak kenal kan nggak mungkin terus berani buat kebijakan seperti itu. Pasti sudah berkawan. Ya, berkawannya dalam konteks apa ya saya nggak ngerti lah. Ya, pasti sudah membangun komunikasi. Kenapa nggak bangun komunikasi dengan yang membuat rumput itu sebelumnya? Ini kita apa maksudnya begini? Tolong jelaskan dulu. Ya, jelaskan dulu gimana ceritanya nih begini. Ini cerita begini. Ini konfirmasi. Itu namanya konfirmasi. Ya, baru dari situ diformulasikan rumusnya. Ya, baru. Itu pun kalau memang menurut FIFA tidak memenuhi standar. Ya, itu pun tanya dulu FIFA. Kalau bilang FIFA no problem, apa persoalan? FIFA cuma belum bicara. Ada yang sebut ini justru membahayakan posisi menteri-menteri terkait ini. Menurut Anda, apakah ini harus diteruskan menteri-menteri karena terlanjur sudah bicara, atau sebaiknya berhenti aja, jangan dilanjutkan langkah-langkahnya itu? Nah, ini kan soal leadership. Inilah wajah leadership yang dibangun oleh kabinet Pak Jokowi ini. Seperti ini. Ya, dan itu sama dengan persoalan
RUU kesehatan. Kan seperti itu, daplek dia. Istilah saya itu nggak peduli. Ya orang protes jalan terus. Tadi baru lagi diskusi 150 profesor ya lintas ilmu bicara soal tunda itu RUU kesehatan karena itu banyak hal yang memang merugikan. Ya. Sampai ada profesor yang menangis meminta tunda. Tapi nggak tahu besok apakah pemerintah ini mendengar atau tidak. Ya, apakah dia memang terbuka hatinya atau tidak. Karena ini bicara soal hati nurani. Membangun negara ini, membangun bangsa ini, melakukan pelayanan publik harus dengan hati nurani. Kalau tidak, berat. Ya, harus dengan hati nurani. Maka itu kenapa kalau kita cermati, setiap Anies bicara, dia bicara dengan hati. Maka keluarlah kata-kata yang bagus, yang lembut, tidak menyakiti hati orang lain karena bicara dengan hati. Jadi kalau bicara dengan hati biasanya hasilnya baik. Tapi kalau bicaranya itu tidak dengan hati, berdialog, berbisik dengan setan, itu bahaya. Yang didengarnya suara setan. Ya, itu bahaya. Jadi kita yang beragama itu kan juga diingatkan. Terkadang kalau kita nggak punya iman, ilmu, dan amal, kita nggak bisa membedakan mana suara setan, mana suara hati. kan itu kita pikir di suara hati, rupanya di dalam hatinya sudah penuh setan kan. Ada nih, ini kan menyangkut juga soal dampak yang ditimbulkan di langkah-langkah pemerintah ke publik. Ya, termasuk mau tidak mau seperti yang katakan tadi, ini akan berkait-kait dengan soal posisi Anies sebagai saat ini bakal calon presiden yang diusung oleh 3 partai. Ini kan pasti terganggu. Mas Anies dan para pendukungnya tentu merasa terganggu. Saran Anda apa ini ke Mas Anies ini? Bagi Anies, dia kan sudah katakan, saya ngikuti berbagai kesempatan bicara. Gangguan seperti ini kan bukan kali ini dihadapi. Awal-awal dia jadi gubernur itu kan juga kurang kencangnya, ya tuduhan terhadap dia. Tapi dia kan tidak peduli, dia jalan terus, ya. Waktu dia juga jadi Menteri Pendidikan, apa kata orang dia dipecat presiden gara-gara ini, dia kan nggak merespon. Biar aja, akhirnya kan orang cara. Ya. Perjalanan hidup itu. Ya, perjalanan itu, sejarah itu adalah nanti yang akan bicara. Jadi bagi dia ini bukan suatu hal yang baru, dan dia sudah terlatih mental dia pada saat dia menjadi gubernur DKI. Bagaimana begitu tajamnya. Saya rasa rivalitas yang paling kuat, yang paling tajam perseteruan pemilihan gubernur seluruh Indonesia DKI. Ya, DKI itu betul-betul luar biasa. Ya, begitu tajamnya. Antara dia dengan Ahok itu pun memang sebetulnya tangan Tuhan. Kalau menurut saya itu karena tangan Tuhan itu campur tangan di situ. Mengawal dia. Mudah-mudahan harapan kita ini juga ya dengan berbagai macam upaya menjegal dia, tangan Tuhan kita harapkan ikut campur tangan di sini. Ya. Jadi kalau ada cawe-cawe, saya setuju cawe-cawe, tapi yang cawe-cawe itu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu boleh aja cawe-cawe, karena dia punya apa itu? Manusia itu dia yang punya, ya. Dia punya, yang punya manusia itu makhluk alam ini dunia akhirat, ya. Itu Allah yang punya. Dia mau cawe-cawe memang harus cawe-cawe. Itu kita tunggu cawe-cawe Allah menyelamatkan Anies. Begitu. Kalau masih Pak Jokowi cawe-cawe, nggak ada apa itu, nggak seberapa dibandingkan dengan cawe-cawe Allah, ya. Dan itu yang harus dicatat oleh yang memegang kekuasaan sekarang, ya. Iya, jadi kalau memang penyelenggara negara ya mau cawe-cawe, itu melawan kodratnya dia, melawan kodratnya sebagai manusia, karena manusia itu sama.
Di depan Allah tuh manusia itu sama, nggak bisa dia menjauh-jauh orang lain. Nggak bisa, masing-masing punya hak yang sama, hak asasi yang sama, ya, kebebasan yang sama. Ya. Tapi kalau Allah mau jauh-jauh itu hak dia. Jadi itu yang menurut saya perlu kita pahami lah. Ya, nggak usah persoalan jauh itu secara konstitusi. Capek kita. Kalau kita bicara bedah konstitusi, udah berapa kali saya bedah? Saya pelajari undang-undang dasar, pelajari semua. Capek kita, karena ujungnya memang tabrakan semua. Tapi kita nggak bisa ada solusi. Ya, akhirnya yang kita tunggu jauh-jauh Allah. Ya, itu tuh. Kembali ke soal JIS ini. Nah, Di sesi akhir ini kita ingin ada semacam kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari bincang-bincang kita tadi seputar JIS ini. Apa kira-kira yang pas sehingga semua pihak merasa nyaman, menjelang Pilpres juga merasa nyaman? Kira-kira apa? Jadi menurut saya kita harus melatih diri untuk menjadi manusia yang berbesar hati, membuka diri, berbesar hati, mau menghargai karya orang lain, dan kita bangga sebagai anak bangsa. Ini kan menunjukkan fenomena saya lihat, ya, ada segelintir orang yang tidak bangga atas prestasi anak bangsa. Itu kan dia membuat bangunan yang begitu luas, hanya ada 10 stadion yang seperti itu seluruh dunia. Dia bisa terbuka, lebar gitu, tanpa satu topangan yang begitu banyak. Teknologi itu anak-anak bangsa semua. Kenapa itu enggak diapresiasi suatu produk? Macam mana perasaan anak-anak Bunda ini, ya, yang sudah bekerja itu, dibilang macam-macam, ya, lama-lama dia muak, dia udahlah, aku kerja aja di luar negeri gitu. Nah, lari semua, ya, yang pintar-pintar itu karena nggak dihargai. Nah, Anies kan berusaha menghargai anak bangsa yang cerdas ini, yang punya kemampuan. Ya, tunjukkan tuh prestasimu ini, hargailah. Ya, kalaupun ada sedikit yang harus memang disempurnakan, kita sempurnakan. Itulah tugas kita sebagai orang tua, ya, sebagai penyelenggara negara yang mengkondisikan bangsa ini tetap lebih baik. Jadi kuncinya di penyelenggara negara itu sendiri. Kalau penyelenggara negara itu sendiri kebijakannya tidak membuat masyarakat damai, membuat masyarakat terbelah, saling curiga, itu kan susah kita. Maka hidup kita semakin susah. Ya, Allah sudah mengingatkan. Ya, kalau kita tidak bersatu, kita tidak, ya, antara manusia itu kan jangan memakan bangkai saudaramu, itu kan diingatkan. Kalau enggak, tunggulah siksa sangat pedih kan. Sebetulnya itu ajaran agama itu kalau semua sudah, ya. Tapi bagaimana? Kalau cek tuh semua pejabatnya tuh haji semuanya itu. Banyak yang sudah haji. Ya, tapi ya enggak bisa juga jadi ukuran itu kan. Enggak bisa jadi ukuran. Karena persoalan memang hati nurani tadi, balik hati nurani dalam kita membangun bangsa. Ada empati. Pada saat kita membuat kebijakan sesuatu, letakkanlah kita itu orang itu pada diri kita. Kalau aku di situ, ini kira-kira kebijakan aku ini pantas nggak? Tersiksa nggak saya kalau saya di situ? Nah, kalau itu dibangun internalisasi seperti itu, maka akan terjadi proses penyempurnaan kebijakan. Maka secara bertahap itu disempurnakan, ya, disempurnakan sehingga memang apa yang kita rasakan dirasakan sama perasaan itu baru kebijakan itu jalan. Baik, ya. Pertanyaan pamungkas nih. Ya, apa itu? Lakukan dulu renovasi JIS atau tunggu FIFA? Loh, bukan soal tunggu renovasi. Saya bilang nggak perlu direnovasi. Nggak perlu ya? Nggak perlu direnovasi apa? Ya, kalau renovasi apa yang direnovasi? Nggak ada yang rusak kok. Renovasi itu kan kalau ada yang rusak. Kan begitu. Tapi kalau menurut FIFA misalnya ada standar yang harus ditingkatkan, saya mengatakan bukan renovasi, mungkin ditingkatkan. Mungkin kalau memang betul ada kualitasnya kurang, tingkatkan kualitasnya sesuai dengan persyaratan FIFA. Itu bukan renovasi namanya itu.
Renovasi itu kalau ada rusak-rusak, kena banjir, cobel-cobel, ya direnovasi lah. Ini kan nggak ada, semua bagus. Saya lihat tuh, ya Allah, begitu megahnya itu. Ya, kok persoalan rumput. Baik, terima kasih Bang Ghazali. Ya, terima kasih. Sudah Sama-sama. Pemirsa, nantikan bincang-bincang spesial menarik lainnya terkait semakin hangatnya situasi politik di tanah air jelang pemilu 2024 yang hanya tinggal 219 hari lagi kurang lebih. Ya, nggak sampai setahun ya. Nantikan hanya di Jurnal Politik TV. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.